Ini telah berkata oleh pengarang, ma ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Tiada jua engkau kasih, tiada jua engkau cinta, engkau sayang akan sesuatu. Ketika kita cinta, sayang, suka kepada sesuatu, melainkan adalah engkau baginya sesuatu itu hamba, maka kita akan jadi budak dari sesuatu itu. Apa contohnya? Umpamanya kita sangat cinta dengan duit, dengan uang, dengan dinar, maka kita akan menjadi hamba daripada duit itu. Cinta betul kepada istri, maka kita akan menjadi hamba, menjadi budak bagi istri itu. Cinta kepada harta, kepada anak, atau kepada apapun, pangkat, jabatan, semuanya, maka kita akan jadi hamba. Apa arti hamba ini? Dia akan patuh, akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh yang dicintainya. Disuruh pergi, disuruh keluar, disuruh pokoknya apapun yang diperintahkan oleh yang dicintainya itu, yang diminta oleh yang dicintainya, maka dia akan bekerja, akan berbuat dengan suka hati. Karena tiada dapat engkau tasarruf. Tasarruf itu menjalankan, melainkan yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh yang kita cintai itu. Ya kalau seandainya duit disuruhnya minta kita tengah malam keluar kerja karena duit itu sudah nunggu tengah malam, kita keluar. Capek tetap keluar, sakit tetap keluar, letih tetap keluar, apapun itu. Umpamanya istri kita sedang ngidam, minta bang katanya mangga, orang lagi tidak musim mangga, kita pun akan berusaha untuk mencarikan mangga kesukaannya tuh, atau yang diidam-idamkannya tuh. Jadi apa-apa yang kita cintai itu kita akan menjadi hamba bagi yang kita cintai. Dan Tuhanmu tiada mengasihi, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang akan dikau. Kalau ada di dalam hati kita kecintaan, kesukaan melebihi daripada suka cinta kepada Tuhan, maka inilah yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan itu, tidak akan pernah sampai kita ke makom ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Penghambaan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah selama di hati kita itu masih ada yang kita cintai melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya yang menghalangi hati kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang lain daripadanya, karena ia membesarkan bagi qadarmu tiada karena hajat. Jadi kalau Allah itu memenuhi ketetapan kita, Allah memenuhi hajat kita, Allah tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Tidak ada kepentingan dari kita. Tidak ada tujuan apa-apa yang bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya bagimu. Maka seperti yang tiada ridho iyo kepadamu bagi lainnya. Seperti inilah, karena Allah tidak berhajat kepada kita, Allah tidak berkepentingan kepada kita, nak kita taat, nak kita maksiat, nak kita lalai, nak kita rajin, Allah tidak perlu sama kita ini. Tiada engkau ridho dirimu akan jadi hamba lainnya. Jadi kalau seperti itu, agar Allah ridho kepada kita, agar Allah suka kepada kita, maka jangan kita sekutukan Allah dengan yang lain.
kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu macam mana dengan anak, dengan harta, dengan istri, dosa cinta? Maksudnya di sini melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang melebihi? Ketika ada kewajiban Allah, mana yang kita lebih utamakan? Anak, istri, atau Allah? Nah, di sinilah letak daripada kita mendudukkan diri hamba siapa kita. Apakah hamba harta, apakah hamba pangkat, apakah hamba dunia, apakah hamba hawa nafsu, apakah hamba istri, hamba harta, hamba anak. Ketika kita jadi hamba daripada sesuatu, maka kita akan melayani sesuatu yang kita cinta itu. Maka barang siapa kasih suka ia bagi dunia. Siapa yang cinta dengan dunia? Mana dikatakan dunia? Jangan disangka yang kita lihat inilah dunia ini. Bukan itu maksud. Mana dunia? Segala sesuatu yang sia-sia. Niscaya adalah ia hamba bagi dunia. Siapa yang suka dengan dunia, senang dengan dunia, maka dia akan jadi hamba dunia. Dan barang siapa kasih ia bagi Allah, maka adalah ia hamba bagi Allah. Jadi siapa yang suka dengan sesuatu, maka dia akan menjadi hamba, jadi budak daripada sesuatu itu. Dan barang siapa ada hamba bagi Allah Ta'ala, dia menjadi budak bagi Allah Ta'ala, maka lazimlah atau lumrahlah akan dia khidmat bagi Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah Ta'ala atas senantiasa, karena kasih itu mewajibkan lazim khidmat atas muwafaqah yang dikasihi. Jadi tiap-tiap kasih kita terhadap sesuatu, maka dia akan melazimkan berbakti atau berkhidmat atas muwafaqah atau sepakat yang dikasihinya itu. Kalau kita cinta dengan dunia, maka kita akan berkhidmat, kita akan bekerja, kita akan berbakti kepada dunia itu. Apapun yang diminta di dunia ini, maka kita akan memenuhinya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan diri kita untuk berkhidmat kepada Allah. Mana berkhidmatmu? Apa yang diperintahkan Allah, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Nah, itu namanya berkhidmat. Disuruh sembahyang, kita sembahyang. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh ngaji, kita ngaji. Kalau disuruh sembahyang, tidak sembahyang, disuruh puasa, tidak puasa, disuruh ngaji, tidak ngaji, ini bukan hamba nih. Justru bakal akan menjadi musuh Allah. Dan barang siapa dipertambatkan ini diikat atau dipertautkan oleh sesuatu, maka adalah ia hamba bagi sesuatu itu. Ini sama keterangan ini. Siapa yang suka dengan sesuatu, maka dia akan jadi hamba daripada sesuatu itu. Kita umpamanya dibandingkan dengan pekerjaan kita, ini kita jujur, kalau di pekerjaan kita, aturan di negara kita ini bekerja kurang lebih 8 jam satu hari. Nah, ini sudah jadi hukum yang menjadi peraturan. Dimanapun kita kerja kurang lebih 8 jam. Lebih dari itu lembur. Nah, kita bandingkan dengan Allah, kita berkhidmat atau kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita kerja untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya katakanlah ibadah kita, sembahyang kita itu adalah bekerja untuk Allah, berapa jam sehari kita kerja untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan hamba siapa kita selama ini.
Dan telah ditanyai daripada orang yang tiada tinggal lagi atasnya daripada dunia. Jadi orang yang sudah mampu meninggalkan dunia ini dengan hati. Jadi bukan artinya meninggalkan dunia dia tidak kerja, dia tidak memiliki apa-apa. Bisa jadi orang yang sudah meninggalkan dunia, dialah orang yang paling kaya. Mana contohnya? Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Itu orang-orang yang sudah meninggalkan dunia, tetapi justru dia memiliki dunia. Maksudnya di sini jangan kita gagal paham. Yang dikatakan meninggal dunia bukan tidak bekerja, bukan tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika dia dianugerahi, dipercayai Allah memiliki dunia itu hanya sebatas genggaman tangannya. Artinya di dalam kekuasaan dia tidak menjadi hamba daripada kekuasaan, daripada harta, daripada apa-apa yang dimilikinya itu. Bahkan keduniaan itulah dijadikannya sebagai fasilitas untuk berkhidmat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan sekedar mengisap biji khirman. Nah, ini semacam biji yang sangat halus sekali. Maka katanya orang yang mengato itu hamba iyo selagi tinggal atasnya untungnya satu dirham. Jadi orang yang sudah bisa meninggalkan dunia itu dia sekedar dia mengisap biji khirman dan dia berkata, hamba iyo selagi tinggal atasnya untungnya satu dirham. Dan hanya sesungguhnya kami kata bahwasanya kasih iyo akan ubudiyahmu, atau pengabdianmu karena membesarkan bagi kodarmu tiada karena hajat. Jadi kalau kita seandainya kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kasih kepada kita dengan memerintahkan berbagai macam perintah dan berbagai macam larangan. Itu bukan karena Allah mengambil keuntungan atau hajat daripada kita. Bagimu karena bahwasanya. Nah, ini lanjutan dari cerita ini. Apakah Allah itu mengambil untung kalau kita taat? Apakah Allah itu bertambah mulia kalau kita taat? Atau Allah itu rugi kalau kita maksiat? Apa bahwasanya la tanfa'uhu ta'atuka wala tandurruhu ma'asiyatuka. Artinya itu tiada memberi manfaat akan Allah Ta'ala taatmu. Mau rajin kita, mau taat, mau siang malam kita sembahyang, kita puasa, kita ngaji. Nah ini jangan dikatakan Allah beruntung. Jangan dikatakan Allah bertambah mulia dengan ketaatan yang kita lakukan. Dan tiada memberi mudarat, tidak membinasakan, tidak mencelakakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala maksiatmu. Jadi kalau seandainya mulai dari orang yang pertama diciptakan Allah itu dia menyembah Allah sampai dengan hari kiamat, ditambah orang-orang yang diciptakan Allah sampai dengan hari kiamat, maka itu sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya orang yang pertama diciptakan sampai hari kiamat dia maksiat, tidak menjalankan perintah, juga Allah tidak bertambah rendah atau berkurang kerajaan Allah atau kekuasaan Allah sedikit pun. Di dalam suatu hadis dikatakan,
kurangnya itu, kalaupun mau dikatakan kurang, seperti kurangnya air laut yang dimasukkan jarum ke dalamnya, kemudian diangkat. Itulah kurangnya seperti kayak gitulah, netes. Berapa besar jarum yang kita masukkan ke laut, kemudian kita angkat, netes, sebesar itulah kurangnya. Kalau seandainya pun boleh diumpamakan kurang. Tapi kalau dibandingkan dengan lautan yang luas, nyusup tidak, naik pun tidak. Jadi kalau seandainya selama ini kita berpikir bahwa kalau seandainya kita taat, bahwa kalau seandainya kita maksiat, makanya ada orang yang menunda-nunda daripada bertobat. Kenapa? Alantaklah kau Tuhan. Aku tidak akan sembahyang, aku tidak akan puasa. Salah kita dewek. Ataupun kita nak berhajat, kita ingin membuat ketaatan. Ketaatan itu pun untuk kita dewek. Kenapa? Semuanya akan dicatat Allah, ditulis Allah, apa yang kita lakukan, dan besok catatan itu akan dikembalikan kepada kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau seandainya kita taat, itu menguntungkan Allah. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada apapun dan kepada siapapun. Itulah maka dikatakan Allah itu bersifat ghaniyun atau maha kaya. Apa arti ghaniyun itu? Tidak berhajat. Jadi kalau seandainya hari ini ada di dalam hati kita merasa kaya, syaratnya cuma satu, jangan punya hajat lagi. Kalau sudah tidak punya hajat lagi, apa itu hajat? Keinginan, keperluan, kebutuhan, berarti orang itu sudah kaya. Selagi masih ada keinginan, masih ada kebutuhan, masih ada hajat, berarti miskin. Apa arti miskin? Banyak hajat, banyak keperluan, banyak kepentingan, banyak keinginan. Itulah arti dari bahasa Arab. Ghani itu kaya, artinya tidak berhajat, dan miskin itu artinya adalah banyak keinginan dan banyak hajat. Jadi tiada memberi mudarat akan dia maksiatmu, karena ia ghaniyun. Ini dia ghaniyun. Allah itu maha kaya. Arti kaya itu tidak berhajat. Atas itlaq yang keras, dengan tiada lemah, yang kuat dengan tiada dhaif, yang mulia dengan tiada hina. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat kamalat, namanya sifat-sifat kemuliaan. Di Allah kuat, kemudian Allah itu itlaq yang keras, kemudian Allah itu mulia. Berbeda dengan kita sebaliknya, kita lemah, kita hina, kemudian kita fakir. Tiada berkehendak Allah Subhanahu wa taala, tiada berkehendak yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada yang menolongi. Artinya sebelum ada kita pun Allah itu sudah kaya, sudah mulia, sudah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak berkurang juga tidak bertambah, karena sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat kepada barang yang dikendakinya dengan tiada ilah. Tidak ada tujuan, tidak ada alasan. Apakah umpamanya aku jadikan kamu ngaji supaya besok bertambah mulia aku, ada. Kalau aku jadikan kamu sembahyang supaya besok bisa memuji aku, meninggikan aku tambah tinggi. Dah. Jadi maksud Tuhan daripada mengharapkan balas daripada hamba. Dan tiada yang menolakkan bagi segala hukumnya. Apa-apa yang sudah Allah tetapkan, itu tidak ada yang bisa untuk merubahnya.
Dan barang yang lain daripadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu khaliq, selain Allah itu adalah makhluk, berkehendak atau berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selain Allah itu berhajat? Karena sifat-sifat daripada makhluk itu, dia hina butuh kepada yang mulia, dia lemah butuh kepada yang kuat, dia fakir butuh kepada yang kaya. Wa innama amaraka bihazi wa nahaka an hazihi lima ya'udu alaika. Dan hanya sonyo disuruhkan engkau, diperintahkan engkau atau dibebankan engkau dengan berbuat taat. Apa maksud Allah menjadikan kita, memerintahkan kita untuk berbuat taat dan menegakkan engkau daripada berbuat maksiat? Apa pula tujuan Allah mencegah kita daripada berbuat maksiat? Karena sesuatu yang kembali iyo atasmu. Kalau kita berbuat taat, besok ketaatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau besok ternyata kejahatan kita yang banyak, jangan salahkan Tuhan, dan kita harus memandang bahwa itulah kelalaian kita. Daripada segala faedah kedua itu, baik maksiat maupun taat, tiada atasnya karena hak Allah Ta'ala. Allah tidak berhajat, tidak mengambil manfaat daripada ketaatan hamba itu. Hak Allah Ta'ala itu ghaniyun, daripada segala yang mengerjakan amal. Karena bahwasanya maha suci daripada segala gharadun, daripada segala tujuan-tujuan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita disuruh puasa, disuruh sembahyang, disuruh ngaji, disuruh sedekah, disuruh zakat, disuruh haji, disuruh umroh, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya, itu semata-mata adalah untuk diri kita sendiri. Besok akan kita terima balasannya, karena akan tiap-tiap perbuatan baik yang kita lakukan pada hari ini besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita, itu pun akan kembali kepada diri kita. Jangan salahkan Tuhan, tapi mengakulah. Lebih bagus kita mengaku sekarang bahwa kita lalai di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, disinilah banyak orang yang memecah-mecahkan kepala, banyak orang yang menyesal. Kenapa? Sudah menyia-nyiakan daripada jatah hidup yang cuma sekali-sekalinya ini dan tidak bisa diulangi kembali. Kenapa? Banyak main-main, banyak sio-sio. Mudah-mudahan kita di akhir-akhir hayat kita ini terus Allah tambah himmah kita, semangat kita, sehingga kita isi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sehingga hari demi hari dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita ambil manfaatnya nanti ketika kita itu sudah semakin gelap. Ketika Isa juga tidak melakukan kebaikan, maka pekatnya malam semakin pekat. Dan inilah yang sulit. Kenapa sudah menjadi watak, sudah menjadi kepribadian kita? Karena berpuluh-puluh tahun kita hidup di dalam kelalaian, hidup di dalam main-main, hidup di dalam di dalam perjalanan yang tidak terarah. Maka tiada memberi manfaat akan dia taatmu, dan tiada memberi mudarat akan dia maksiatmu. Dan hanya sonyo
menyuruh ia akan dikau, Allah memerintahkan kita dan menegahkan atau Allah melarang ia akan dikau karena yang kembali ia atasmu. Inilah yang janji Allah itu, daripada memberi kebajikan dan manfaat di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat nanti. Dan demikian itu atas jalan anugerah daripada tiada wajib atasnya. Dan kata Syekh di dalam Lataiful Minan, jadi ini ada kitab pendukung lain namanya Lataiful Minan. Ketahui olehmu, pahami olehmu, pelajari olehmu, dalami olehmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada menyuruh ia kepada segala hambanya itu pada sesuatu wajib atau menghendaki ia akan sesuatu daripada mereka itu sunnah, melainkan karena memberi kebajikan bagi mereka itu. Jadi berbagai macam ketaatan yang Allah berikan ada yang wajib. Mana contoh sembahyang wajib, puasa wajib. Apa arti wajib? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ngaji wajib, kalau seandainya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ada masanya itu ngaji lebih wajib daripada sholat. Siapa? Bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ongok. Kenapa? Itulah maksiat dia ketika dia sholat. Tidak ada tuntunan, tidak ada ikutan. Siapa diikutinya? Bagaimana cara takbir, bagaimana menjadi makmum, bagaimana menjadi imam, mana ilmunya. Jadi ketika dia sholat, itu adalah maksiat dia yang terbesar. Kenapa? Sudah mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu belajar lebih wajib bagi dirinya. Kalau kita ini tidak tahu, mudah-mudahan kita orang yang ahli-ahli di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Paham kalau kita? Paham apa bacaan sholat, paham macam mana yang batin sholat. Nah, sehingga sholat kita itu memang yakin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, kalau tidak didasari dengan ilmu, apalagi kita ini sudah betul-betul bukan main diporak-porandakan dengan berbagai macam kepahaman-kepahaman. Nah sekarang kalau seandainya ditanya, kita yang ngaji malam hari ini karena ini berhubungan dengan fikih. Kalau fikih ini itu harus ada 4, harus kita takluk kepada 4 mazhab, harus tunduk kepada 4 mazhab. Kalau di luar itu berarti kita tidak bermazhab. Dan ini banyak di Indonesia ini, bahkan sudah menjadi organisasi yang sangat besar, organisasi yang sangat bonafit di Indonesia ini. Nah, kita sekarang ikut imam siapa di dalam fikih kita? Imam. Nah, betulkah atau tidak? Ini harus kita periksa. Betulkah apa-apa yang kita jalankan berpuluh-puluh tahun mulai dari kecil sampai hari ini itu memang taklid kita kepada mazhab Imam Syafi'i? Jangan-jangan cuma lisan baik, tetapi kelakuan kita tidak, bahkan tentang Imam Syafi'i. Mana contohnya? Nah, umpama salat tarawih. Salat tarawih Imam Syafi'i 20 rakaat. Yang kita kerjakan dari mana itu? Dari mana dasarnya? Imam siapa? Imam siapa yang kita ikuti? Imam mazhab ada 4, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Imam Syafi'i 20, Imam Hanafi 20, Imam Maliki 20, Hambali yang di Madinah 36. Kita ikut yang mana?
Dak kate yang kita ikuti ternyata selama ini. Berarti kita bukan bermazhab Imam Syafi'i, bahkan kita tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab, kemungkinannya cuma ada dua. Kalau dak Syiah, Wahabi. Nah inilah yang betul-betul menggoncang daripada fikih kita ini. Ini serba tidak boleh, yasinan tidak boleh, bid'ah. Baca tahlil di kuburan tidak boleh, baca Quran di kuburan tidak boleh, ngazani di kuburan tidak boleh. Ah ini sudah merusak daripada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para imam mazhab. Nah ini betul-betul merusak daripada sendi-sendi. Kita yang belakangan ini sudahlah tak paham apa-apa, ngaji pun dak mau. Katonyo tak boleh, katanya tak boleh. Ya buka lah. Guna HP itu untuk apa? Belajar imam ketik mazhab Imam Syafi'i tentang wudhunya bagaimana, tentang puasanya bagaimana, kemudian tentang yang membatalkan wudhunya macam mana. Belajar di HP itu. Kalau Imam Maliki bagaimana? Ini bisa kita perbandingan antar mazhab. Makanya di akhir dari kitab Hidayatus Salikin, ini karena beliau ini termasuk yang bertaklid atau mengikut kepada imam mazhab Imam Syafi'i. Maka pesan beliau, ikutilah langkahku karena aku mengikuti dari mazhab Imam Syafi'i. Kalaupun engkau di dalam keseharian engkau ada perbedaan dengan yang ada di dalam kitab ini, saranku ikutilah yang ada di dalam kitab ini. Nah, mungkin karena kita juga tidak pernah menelusuri, tidak pernah browsing tentang mazhab Imam Syafi'i. Jangan-jangan kita cuma Syafi'ian, tidak bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian Allah memerintahkan yang sunnah, itu juga tidak mengambil kebajikan daripada Allah memerintahkan yang sunnah. Kemudian melainkan karena memberi kebajikan bagi mereka itu di dalam berbuat demikian itu. Suruh itu atau perintah itu dan tiada menghendaki iyo daripada mereka itu meninggalkan sesuatu yang haram atau yang makruh, melainkan karena memberi kebajikan. Inilah artinya kenapa ini haram, kenapa minum ini haram, makan ini haram. Haram itu artinya apa? Ada yang tahu dah haram? Pak Umar yang baru balik dari Masjidil Haram, arti Masjidil Haram itu apa? Masjid apa? Apa arti haram? Hah? Apa arti haram? Arti haram apa? Dilarang. Jadi Masjidil Haram, masjid yang dilarang. Haram itu artinya mulia. Arti haram itu mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Jadi kenapa Allah haramkan? Tujuannya untuk memuliakan orang yang meninggalkan itu. Minum khamar haram. Kalau orang yang minum khamar artinya melanggar daripada yang diharamkan Allah, dia jadi gila, dan jadi mulia lagi ke dia. Kenapa? Akalnya berubah, cakapnya berubah, kemudian tingkah lakunya berubah. Jadi hino dia. Gara-gara apa? Melanggar sesuatu yang diharamkan Allah. Tujuan diharamkan untuk memuliakan orang-orang yang meninggalkannya. Ini makna haram itu adalah mulia. Kalau dilarang maknanya jadi Masjidil Haram, masjid yang dilarang. Apanya yang dilarang di sana? Bahkan di situ tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak kate. Jadi kalau seandainya pergi Masjidil Haram,
sholat tahiyatul masjid, ini berarti tidak ada pakai ilmu. Kenapa? Karena diganti dengan tawaf. Nah, jadi jangan sembahyang tahiyatul masjid, karena masjid itu sudah mulio, Masjidil Haram, masjid yang mulio. Karena memberi kebajikan bagi mereka itu, bagi orang yang meninggalkan yang diharamkan itu, di dalam meninggalkan dia. Maka jikalau kamu pandang, kamu nazar, maka kamu lihat akan tiap-tiap yang wajib ataupun tiap-tiap yang sunnah, kepadanya melazimkan dia kepada jam'un, yaitu berhimpun atau berkumpul atas Allah Ta'ala, dan tiap-tiap yang ditegak, tiap-tiap yang dilarang, tiap-tiap yang diharamkan daripadanya atau yang makruh, maka mengundang ia akan firaq ini jauh. Jadi kalau seandainya kita menjalankan kewajiban-kewajiban, banyak melakukan kesunahan-kesunahan, maka ini akan menghimpun kita beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahkan mengerjakan yang dilarang, yang ditegak atau yang dibenci, ini akan menyebabkan kita menjadi firaq atau menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terasa? Ini sudah terasa, sudah ada yang bisa merasakan dari dalam hati. Ketika kita tidak sembahyang, ketika kita tidak ngaji, ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, hati akan gelisah. Bagi orang alim, bagi orang yang sudah makrifat, kalau dia melanggar daripada perintah Allah, minimal yang paling pedih untuk orang itu, dan itu sangat minimal, hambar di dalam menjalankan ketaatan. Ngaji dak enak, sembahyang dak enak, puasa bahkan tersiksa batin, tersiksa fisiknya. Ini mudah-mudahan ada dirasakan Tuhan kepada kita, supaya bisa kita membedakan, ternyata aku banyak meninggalkan perintah Allah. Kenapa hati aku risau? Kenapa hati aku gelisah? Kenapa sembahyang aku zuhur tadi dak enak, asar tadi tidak nikmat, hambar baik, samo baik, sembahyang tak sembahyang samo baik. Jangan-jangan salah satunya kita banyak melanggar daripada atau meninggalkan daripada apa yang diperintah oleh Allah, dan banyak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap melanggar akan menyebabkan firaq, kalau seandainya taat akan jama'un, berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang jarang zikir, ini bukan main. Kalau perangai itu sebenarnya masih bisa dirubah, macam mana pun perangainya. Caranya adalah berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi kelemahan diri kita. Di mana letak lemah kita? Oh, kurang serius kita. Di mana lemah kita? Oh, mungkin kurang menghafal kurang. Kita kencangkan di dalam menghafalnya. Jadi watak itu kejadian sudah berulang-ulang kali dalam waktu yang sangat panjang. Maka dia menjadi watak. Ketika sudah menjadi watak, maka merubahnya pun akan sulit. Maka yang dituntut Allah Ta'ala daripada segala hamba itu, apa sebenarnya diminta oleh, atau yang dituntut oleh Allah kepada hamba itu? Rujudul jam'i atasnya, atau ia rujuk, berhimpun, berkumpullah beserta Allah Ta'ala. Tetap segala taat itu, yaitu segala sebab jama'i. Jadi kita melakukan ketaatan, itulah penyebab kita menjadi tenang, kita menjadi nyaman, tidak ada lagi kekhawatiran, kegelisahan.
Yang perlu kita ingat bahwa semuanya ini tidak ada yang abadi. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Hari ini senang, besok bisa sakit. Hari ini sakit, besok bisa sembuh. Hari ini pintar, besok bisa bodoh. Hari ini bodoh, besok bisa pintar. Tidak ada yang abadi. Hari ini hidup, besok bisa mati. Jadi ketika kita yakin bahwa tidak ada yang abadi, kalau dulu bukan main, siapa lah yang bisa mengalahkan Mike Tyson ini? Siapapun yang naik, kadang-kadang petinju lawan yang pertama naik itu, dia belum naik, naik Mike Tysonnya lah jatuh, belum dipukul, belum dipanggil lagi ke tengah. Niat Mike Tyson dia sudah jatuh mentalnya kan. Siapa lah kira-kira yang bisa ngalah ini? Rupanya ketika masanya habis, masa jayanya itu habis, pendeta yang mukulnya tuh. Siapa lah yang bisa ngalahkan Lim Swee King, Rudy Hartono? Semuanya ada masa, semuanya ada waktunya. Tiap-tiap orang ada masanya dan tiap-tiap masa ada orangnya. Inilah yang nak perlu kita ingat. Jangan lupa diri, jangan bangga diri, jangan pernah kita menyangka semuanya ini seperti ini. Sehingga ketika ada masalah, yakin masalah ini sedang datang dan dia akan pergi kembali. Atau dia akan selesai dengan sendirinya. Mau dikerjakan atau tidak, mau diusahakan atau tidak, dia tetap akan selesai dengan sendirinya. Tetapi karena kita ini hamba yang diamanahkan, dipercaya untuk menyelesaikan segala permasalahan, ya kita berusaha lah secara ikhtiar kita. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu sebab untuk berhimpun dan wasilah atau menjadi perantara. Wasilahnya. Maka karena demikian itu disuruh padanya, maksudnya padanya kebaikan itu atau ketaatan itu. Supaya apa? Supaya kita berhimpun, atau kebaikan itu atau yang diperintahkan itu menjadi wasilah bagi kita untuk berhimpun serta Allah. Dan maksiat itu yaitu segala sebab firki atau jauh atau berpisahnya. Dan wasilah, maka karena demikian itu ditegah kita untuk melakukan apa-apa yang diharam dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah. Jadi jangan pernah sekali-kali ada di dalam pikiran kita bahwa ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah beban atau tugas yang memang menguntungkan Allah. Tidak sama sekali. Melainkan itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan kalau kasarnya itu disentaknya kita, dipaksanya kita untuk masuk ke dalam surganya, untuk membahagiakan kita. Kenapa? Karena rata-rata nafsu kita ini dia tidak suka, capek tidak suka, lama tidak suka, kemudian susah tidak suka. Sementara di dalam perjuangan kita berjalan menuju Allah, nafsu inilah yang menjadi penghalang kita. Maka dikatakan man arafa nafsahu, nafsu sebenarnya itu, jiwa sebenarnya itu, barang siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka pasti sungguh dia kenal dengan Tuhannya. Waman arafa rabbahu, dan siapa kenal dengan Tuhannya, fanasi nafsahu, maka dia lupa dengan dirinya. Yang dilihatnya, yang diperhatikannya cuman perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong, dia merasa Allah yang menganugerahi apa yang mau diomongkannya. Kalau dia belajar, dia merasa bahwa dia di dalam pertolongan Allah sehingga dapat menunaikan kewajiban belajar. Ketika hati kita sudah memandang seperti itu, ketika itulah benar tauhid kita, benar pengabdian kita. Asidku fi ubudiyah, wasibku fi rububiyah.
Apabila benar pengabdian seorang hamba, maka benarlah ketuhanannya atau tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.